Interview Dokcin, aduh nyari aku, maaf banget kalau aku Dokcin bikin kalian blunder pagi. Aku udah cek di Brownies tidak ada dua-duanya, pagi-pagi Ambiar tidak ada, di Nanda Persada tidak ada, Deddy Kobusher nggak ada. Aku rasa kayaknya di interview independen yang bukan ke YT yang suka ada interview call pengajian atau interview apa gitu, kayak gitu. Hai Lady Rea, ada apa lagi? Live dia RO. Emang dia live RO ya? Aku juga kan ngerekam sih sebenarnya. Iya, di live RO memang ada ngebahas, tapi ada yang nggak bahasannya, gesturnya beda. Dokter ingat banget, nggak mungkin kalau Mandela Effect ya yang tiba-tiba nggak ada. Nggak, aku kaget karena gue pikir kan, gue berasumsi bahwa RO itu mempermak dari segi biar lebih mancung, biar nggak gini. Ternyata dia nunjuk kita luka-luka di tangannya, kita tutupin, kita percantik keluar, yang ngomong gitu. Gue langsung mikir, di tangannya luka-luka, garisan-garisan, gue sampai kayak Oh, Toto beritanya sekarang udah mulai muncul lagi, diduga masalah itu kan. Gimana gue nggak jadi mikir keras, itu karena baru masa datang. sih? Tapi gue ngeliat dari ceritanya kayaknya keruh banget nih si SW dulu gitu kan. Gua rasa tidak menutup kemungkinan Sebagai bayarnya itu adalah salah satu dari sebagian besar derailnya seorang SW untuk masa-masa nggak dia apa-apa lah, alhamdulillah. gelapnya situ juga dalam dikompar dunia 400 entertain ribu gitu loh, sok. atau dunia mempertahankan ekonomi dia ya, karena kan nggak bisa dipungkiri juga SW juga kan secara tidak langsung dia adalah tulang punggungnya keluarga, quote unquote gitu kan, karena kan setelah dapat ERO ya langsung diangkut tuh semuanya, ya kan. Walaupun kok dibilang keluarga SW juga nggak bawah-bawah banget, mereka adalah gitu, tapi yang menjadi merubah nasibnya lagi kan ya kita nggak bisa pungkiri si SW, ya kan, yang apa namanya memberikan topangan itu gitu loh, ya kan. Jadi ya pasti namanya kelamnya hidup, namanya cari koneksi, deketin gua sama comblangin sama siapa gitu kan, itu pasti akan ditelusuri. Dokter juga ngalamin hal kayak begitu, sampai ada seorang yang akhirnya menyelamatkan, akhirnya dokter ketarik dari dunia kelam itu. Apalagi biasanya orang yang akan menarik kita di dunia entertain dari kegelapan itu biasanya orang yang lebih tua dibanding kita, nggak mungkin yang seumuran. Kalau seumuran pasti pengen asiknya, ya kan. Tapi yang menarik kita, mau terlepas dia dari selebriti juga atau bukan, adalah seseorang yang lebih tua dari kita. Patternnya pasti begitu. Dalam hal ini juga kan seperti begitu. Entah lu pacaran sama Gadun, si artis ini udah nggak laku, atau kelabakan di dunia entertain, ke klub sana klub sini, tidur sana tidur sini, jadi LC versi artisnya, ya kan, udah diselamatin sama pejabat mana gitu kan, pengusaha mana, sultan mana, Gadun siapa, atau artis kayak siapa, dimacomblangin. Akhirnya lu, ekonomi lu, hidup lu jadi ini, ya kan. Dan aku rasa kayaknya sih RO juga aware dengan hal itu kalau kata gua mah, ya kan. RO juga aware dengan hal itu, tapi melihat bahwa dia kepincut dari hal-hal yang menurut kacamata dia ini tipe gue banget. Konsekuensi mungkin dia udah ngeh ya, tapi tidak mengharapkan kalau itu ternyata jadi tambah di luar nurul gitu kan. Jadinya ada kata gue udah jadi kuntilanak gitu kan. Benar dok, saya udah 5 tahun terlepau. Bagus, bagus, bagus. Halo Brunei, ya kan? Si Koko dipelet kata Kak Fitri. Siapa sih FS ngomong itu? Gua nggak tahu lah. Pokoknya kayak kalian berita, kita mau runutannya harus jelas. Kita ingat, ini tanggal berapa sih? 3 hari lagi kita udah mau sidang lagi nih. Kita udah mau sidang lagi nih, ya.
Jadi mungkin nggak akan terlalu banyak hal yang bisa di-encounter sebenarnya. Cuma kalau yang lagi panas itu sebenarnya yang CCTV Doki lagi ngeliat ya selama 2-3 hari ini. Tapi sorry to say, tanpa harus ngomongin CCTV juga kan berita dari berita burung ya dari waktu ke waktu. Masalah JO sama SW ini kan sebenarnya udah kuat dibicarakan di sekitar kita ya. Apa harus ada namanya CCTV, karena di CCTV-nya juga Dokcin udah ngelihat sih bahwa encounternya mereka berdua seperti kayak bukan muka mereka. Gua nggak bisa juga mengklarifikasi hal itu dan gue langsung percaya ya. Tapi kalau dari runutan cerita dari waktu ke waktu sih gue melihat secara dari kacamata lumrah bahwa kecemburuan sosial JO terhadap RO ini benar-benar luar biasa. Walaupun kasarnya yang memberikan kehidupannya adalah RO ke adeknya. Itu namanya sibling tuh kayak begitu. Adik sama kakak tuh yang pasti harus ada yang namanya yang satu lebih sukses, yang satunya kagak. Contohnya kayak CEO, ya kan? Si adeknya punya sukses, si CEO-nya 2000 juta toko di kota Saranjana, bentuknya segini-gini nih. 2000 toko semua ada PT, ya kan? Miniatur. Ya, contohnya kayak begitu aja, kata gue. Ya kan? Tapi Jeo terlalu kayaknya dendam ke Sumat sih, karena makin kesini kakaknya makin ini kan, si Jo-nya makin jadi kayak bayangan di belakang. Ya kan? Masalahnya gini ya, dari mulutnya aja udah jauh tanah ke langit adik kakaknya. Ngomongnya tuh bener-bener bentes itu bibir si Jo tuh. Pantasnya mulutnya gede gitu kan, berat kayaknya bau gitu kayaknya. Mulutnya kayaknya berantakan gede gitu, wah komunya gitu kan. Kata gue wah ini mah gawat. Ngebleweh mulutnya gitu. Wah ini mah kalau gue udah sekalinya ngomong tuh kayaknya cetus banget gitu ya. Gue ngeliat kakaknya beda jauh gitu kan, wahnya mau bahaya gitu. Iya bener Nuna, banyak kebencian kata gue mah. Lu pernah nggak ngeliat satu interviewnya si Jo yang ngomong bener rapih gitu? Kayaknya kalau nggak julid ngomongnya terus nggak jahat terus nyebelin, kayaknya bukan si Jo gitu. Sebenarnya gini guys, dari zamannya artis dulu gue mah udah tahu karakternya si Jo nih tipikal cowok tapi yang nggak tulus, kayak artis cewek itu siapa ya yang mulutnya pedes gitu. Ada tuh karakternya yang cewek yang kerudungan yang jual di online itu siapa ya? Puput Novel lagi. Ada tuh. Memang begitu bentukannya gitu loh. Dari dulu gue memang udah nggak suka sih ngeliat Jo karena auranya itu kayaknya aura nyebelin gitu. Padahal waktu dia masih muda jadi artis sinetron itu kan di 2000-an tuh 2000 lah ya, in term apa namanya range dari tahun 2000-an sampai 2010 lah. Gue ngeliat nih artis nih kayaknya auranya jahat gitu walaupun anak muda kan. Kesininya tuh kayaknya kalau ini tuh kayaknya sombongnya kepalang banget. Mungkin kayaknya adiknya kakaknya juga udah ngebatin banget kali ini ya. Jadi ya udahlah nothing tulus gitu kan. Pokoknya intinya kan Ero ngomong tuh di Nada Persada, dia bilang katanya satu-satu semua orang pada lepas ya kan, orang-orang yang dia percaya, bahkan masalah dari bisnisnya, orang-orang kepercayaan di kantornya lah gitu pada hengkang, satu-satu dia keluarin atau enggak ada yang memang harus dikeluarin, semua jadi sendiri. Dan si Onyo juga kan dia balik ke sana bukan tanpa permintaan, tidak, dia datang aja dengan sendirinya gitu kan, yang hemat-hemat kata. Dan kebenaran tempat latihan main bolanya si Onyo juga kan di sekitar perumahannya si RO ya kan. Dari satu hari dia bilang kan, dari satu hari lama-lama jadi 2 hari, lama-lama keterusan. Tapi nggak pernah begini, si Onyo nggak pernah cerita, pokoknya pindah aja sama bapaknya langsung. Gua nggak tahu ya, satu hari mungkin kayaknya ada cerita tapi memilih untuk tidak membahas sih sebenarnya RO. Jadi ya ujung-ujungnya udah mereka tinggal bareng aja udah gitu. Makanya who knows realitas sebenarnya mungkin dari si
Onyonya sendiri juga dia berusaha untuk diplomatis kali ya, kalau kata gua mah. Untuk biasa aja pindah gitu kan, nyaman ya udah gitu. Ada kalanya sih memang lebih elegan seperti begitu ya, walaupun mungkin dia tahu apa yang terjadi sebenarnya kemelutnya sampai bagaimana gitu. Bisa jadi punya second account yang nggak dipublish. Nah, kan Dubet Sihin. Dokcin pamit dulu mangga. Sosmed itu bisa di branding nggak kayak kita ya apa adanya. Tuh kan pasti julid. Apa sih lu? Dok minum. Oh iya minum dulu. Ramalan CEO sama Sarkawi jadi nikah apa kagak? CEO sama Miss S 200 million dollar juta rupiah bakal nikah apa enggak? Itu nanya apalagi buat komedi. Gimana nikahnya? Modalnya apa? Nikah. Punya mobil dulu aja Pak, atau nggak punya motor dulu, Vario, Mio 30 juta aja lu geres dari tabungannya si SW. Gimana mau modalin nikah, cowok lagi. Kerja dulu sana. Nih ya, kata-kata gue untuk RO dan CEO ya. Lebih baik gue jadi gemulai, dibilang cong, tapi gue berduit, gue berusaha nafkahin dan membahagiakan keluarga gue, ya. Dan gue kerja daripada kalau cuma modal, badan, tampang, sok-sok gagah, dompet tapi kosong, nggak biasa ngebiayain, tapi cewek yang kerja keras. Dari mana lu? Nggak apa-apa lu mau bilang gue gemulai, nggak apa-apa lu mau bilang gue cong, nggak apa-apa lu mau bilang gue serusak bagaimana. Tapi gue punya uang, gue bangun istana, gue bertanggung jawab kasih makan setiap hari, gue biayain, dan gue mampu. Daripada cuma modal tampang, ganteng, pakai jas, tapi kerja kerasnya cewek. Hari begini, sadar, emang ada yang mau cewek digituin? Mau bilangin masalah bisa ngebucin, SW aja bisa kepincut nikah sama gue. Lu bisa kan ngebucinin juga sih, oh tapi lu bisa nikahin nggak? Paling lu pengen gini ya doang. Ya kan? Oke, mau bilang kalau RO misalnya lemah dalam tenaga begininya, lu bisa ngakuin kalau lu birahi, ya kan CEO. Tapi setelah birahi lu kasih makan nggak? Kalau RO mas kalinya kalau udah bikin capek si SW, dibeliin apa yang dia mau, makan di mana, didatangi ke restoran apa. Nah lu jangan grabin nasi goreng dong. Apa sih begitu? Enggak. Grabin nasi goreng bungkus, lagi makan nasi padang. Ada tuh live-nya CEO sama si SW tuh dibeliin makanan nasi bungkus tuh, dipakein piring. Live jualan tapi makanannya kayak belum makan setahun loh gue. Ada tuh, ada videonya. Lu ketik aja live SW sama CEO lagi makan nasi bungkus. Ada itu. Si bungkus say. Gimana? Sebenarnya yang melet itu siapa sih? Endah atau Boti? Aku curiga Boti. SW minta oyster aja kata Sio, entar basi. Masa sih? Rp30 juta kok diambil semua, digeras, digantiin, malah acting mau goda-goda. Jadi yang video Dokcin munculin nih jadiin VT itu video konten.
Tapi kejadian aslinya ada guys. Di live birahi itu ada yang mereka lagi jualan terus lagi ngecek handphone, lagi duduk terus kok diambil semua ya? Ada yang kayak gitu, bisik-bisik. Terus si SW-nya marah kan, si CEO-nya sempet kayak langsung keluar kamera. Makanya sengaja gue munculin yang konten. Kalau yang bener aja nanti wah. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan yang untuk nanti Kemis ini sidangnya jangan, tolong ya hakim mediatornya jangan banyak acara. Jangan terlalu banyak excuse lagi untuk tidak hadir. Kata gua mah. Biar cepat selesai kata gua. Gondol 30 juta. Ya. Oh, yang lagi di meja makan ya Dokcin. Banyak pembendaharaan, terlalu banyak ini apa namanya bahannya. Kira-kira setelah dengar Dokcin gini, SW menyesal nggak ya? Kita mah di sini mah hanya ngebahas, tapi kalau aku sih berharap ya orang-orang terdekatnya SW itu bisa untuk ngebantu lah, kasihan si SW itu terlalu digerus. Ya, gue mau terus terang pada level sekarang tuh kasihan sama SW, terlalu bener-bener di tulang punggungkan sama keluarganya itu, bahkan sampai ngelakuin hal-hal apa aja kayaknya dibiarin aja kata gue mah. Udah gitu ditambah live jualannya juga masya Allah kayak jualan bukan artis, anjloknya minta ampun ya Allah. Ya kayak jualan orang-orang yang sukses di TikTok aja itu tuh hanya 10-5%-nya penghasilan mereka, masa kasihan gue mah. Jadi kayak orang-orang biasa aja gitu live-nya. Kata gue, lu kurang viral bagaimana? Satu Indonesia, pelosok-pelosok kampung, ibu-ibu juga pada ngobrolin, tapi bertolak belakang, berbanding sangat jauh banget sama apa yang kita harapkan di live itu akan tembus rekor gitu loh. At least dalam check out lah, apa mungkin ada empatinya gitu kan, segala macemnya gitu. Akhirnya fansnya untuk akhirnya turun tangan untuk ngebantu CO. Ini malah lempar gift, malah tetap keras kepala, emoticon di filter segala macem. Emang apa sih yang ditakutin dari live-nya, gue nanya. Emoticon semua, SW ya, sampai udah nanya ke kalian loh masalah Sergios acara bagaimana guys. Ayo setuju nggak, setuju nggak, setuju nggak? SW nungguin nggak ada komen, emoticon begini semua, miris gue nontonnya. Miris gue nontonnya. Komen kayak satu itu dokter detektif ya kan, terus Koko RO, terus artis-artis siapa atau public figure yang live di jualan, komen-komennya banyak. Rasa gue ngeliat komen-komen emoticon kayaknya cuma di live JO sama si SW doang deh. Padahal kan sama RO juga sama-sama lagi kena perkara. Kenapa si RO nggak ada komen emoticon, gue tanya. Dari itu aja kita udah bisa ngeliat itu udah jompang banget. RO full komen, full berkesinambungan, yang menanyakan produk, lomba-lomba cari perhatian. Tapi kenapa di SW yang sama-sama lagi berkasus tidak ada komen, malah emoticon? Salah ngebuat pencitraan begitu. Lu ngebuat pencitraan gitu seolah-olah nggak ada komen benci gitu kan, malah tambah konyol kata gua mah. SW aja sampai ngajak Lulu Pade ya, para pendukung SW ngobrol ya. SW aja sampai bingung, kagak ada jawaban. Ujung-ujungnya apa? Setengah jam sebelum live itu berakhir, SW udah begini aja. Nggak ada yang check out, nggak ada komen. Terus gue mau ngomongin apa? Udah gitu gue live-nya sendiri. Yang 8.8. Kalian lihat nggak live yang 1 jam terakhirnya deh? Thank you. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Thank you. Thank you. Tuh, buzzer mah mana bisa deh gift kayak gitu, gak ngerti kan? Aku fitnah.
Gue bukan orang yang munculin berita baru. Gue mah hanya merespon apa yang sudah dikasih ke sosial media, apa yang dilihatkan ke kita. Gue fitnah. Lu yang ngebutain diri lu sendiri. Sekarang gue tanya, penjelasan gue dari tadi ada yang fitnah. Nggak masalah live-nya SW. Aku pikir kalian juga setuju dengan apa yang gue ucapin. Gue ngelogikain, gue malah ngasih jalan keluar ke lu. Jangan ngeposting ngebanggain tentang penjualan live junjungan lu cuma gara-gara masalah gift sama peringkat. 100.000 K itu cuma 20 juta. Itu sebelum dipotong TikTok. Ya, belum lagi kepotong kalau lu nanti misalnya withdraw, masukin kemana lu transfer, itu kepotongnya bisa berlapis-lapis. Sementara penjualan produk dari junjungan lu di hari kedua, di hari penting 8.8 aja gak masuk ke 11 juta. Produk-produk dia, labelnya yang menggunakan muka dia aja nol, semua yang check out. Itu bagaimana? Fitnah. Lu lihat video gue yang GMV, ya. Lu lihat yang GMV gue, ya, yang grossing income-nya, value-nya itu ada jelas. Kalau lu mau cek sendiri, lu install tuh namanya TikTok Shop, lu klik itu namanya tokonya SW, muncul tuh ratingnya, GMV-nya live dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, manual kita bisa cek sendiri. Makanya jangan hidupnya jadi buzzer melulu. Coba cari uang bener-bener live, ngerasain ngasih gift, dilempar gift dari yang 1 koin sampai yang giftnya puluhan ribu. Lu rasain withdraw sendiri, lu rasain keterima berapa. Ya, kalau masih hidupnya di bawah garis kemiskinan, mendingan lu diem. Jangan sosok tahu masalah gift. Gua kasih pelajaran ke lu. Ya. Mungkin introversi dulu kali ya, Dokcin. Menurun banyak, berdoa harus bagaimana? Nggak usah ditutup-tutupin. Jelas yang CO aja cuma berapa orang, di bawah 200. Kalau misalnya live ya, yang gift-nya 100.000 K, penontonnya 6K lebih, 10K, minimal 1.000 yang check out. Kadang juga ada yang check outnya baru muncul 1 check out. Itu mah live-nya ecek-ecek. Daripada lu ngeluarin uang untuk SW yang notabene udah punya uang, mendingan lu ngapresiasi afiliator yang benar-benar butuh, namanya CO, untuk 10% masuk untuk gift bonus dia 10% ke dananya dia sendiri. Lu lebih bantu mendingan UMKM, itu lebih mulia kata gua mah. Ya. Logika juga, kalian tuh harus mengakui apa yang memang itu tidak sebonafit yang gue pikir dari idola gue. Lu akuin, lu support. Kalau memangnya enggak, ya lu bantain. Gue ngasih edukasi buat kalian. Kalian di sini punya akun TikTok kan, satu hari pengen namanya nyoba live, pengen namanya nggak menjadi affiliate, pengen namanya kalian dilempar gift. Jangan cuma jadi akun bodong doang, ngasihin duit dalam kehidupan nyata kagak. Punya TikTok platform masih ada, mumpung ada, kagak lu manfaatin. Cuma 350 perak doang dari situ maunya. Thank you AA Don. Ih, namanya bagus, AA Odon Official. Nah, roti gandum teh. Iya, roti gandum. Iya kan? Roti gandum buat adek. Orang-orang bodoh kayak gitu mah cuma bisa ngomongnya fitnah. Lu mau dikasih buktinya apa sama gue? Mau gue kasih buktinya gue telenin masuk dalam lu gitu kan, biar jadi berak mau? Aku roti keju, Dok. Mau maghrib, Dok. Demit Gunung Kawi pada mampir no. Coy, malam Selasa. Makasih Mario. Itu baru kantong sampah yang ke cover. Sampah 5 juta. Ngasih makan anjing 9.500.000. Bayar supir juga nggak kebayarin itu juga. Ingat, kalian nanti 100.000 K ya, 100.000 K koin. Nanti lu lihat di peringkatnya SW, kalau lu ngelempar segitu lagi, perlu lu, masa sih gue kasih tahu Google ke kalian ya? Nih, gue kasih tahu dari Google deh ya. Berapa kemarin SW dapatnya? Nih, gue kasih tahu deh lah, daripada